Sebelum lanjut, gue mau kasih kejutan dulu. Kalau gue itu udah gak pakai mod dan ambil Google Play Pass. Dan gue bakal skip hiu yang punya evolusi di sini, soalnya udah pernah gue bahas juga mereka di video sebelumnya. Reef Shark, hiu paling kecil yang kita dapetin gratis pas pertama kali main. Dan ya gak bisa buat macam-macam. Makanannya cuma ikan-ikan kecil doang, bahkan gue aja kadang kena capit sama kepiting. Bukan cuma itu ya, dia tuh ngunyah makanannya cukup lambat dibanding yang lain. Kalau kalian pakai hiu ini, ningkatin stat gigitannya bakal berguna banget sih buat awal-awal. Tapi ya sebenarnya si Reef Shark ini bisa hidup lebih lama juga tanpa makan. Buat seukuran hiu kayak dia ya. Ini menurut gue juga udah bagus. Dan ada lagi kelebihannya, pas nyari koin, dari makan ikan emang susah banget. Tapi di Gold Rush, hiu ini tuh satu-satunya yang paling cepat buat ngumpulin poinnya. Dia cuma perlu 2500 poin aja buat aktifin Gold Rush. Cobain dah pakai Shark Vortex buat ngumpulin poin Gold Rush-nya. Ya kita gak bisa komplain banyak juga. Lagian hiu ini juga gratis dan jarang banget ada yang pakai dia. Hiu ini juga didasarin ke hiu asli, yaitu hiu karang Karibia yang dikenal sebagai Carcharinus perezi. Di kehidupan nyata sendiri, hiu ini gak bisa tumbuh lebih dari 3 meter, beda kalau di game yang bisa 4 meteran. Hiu ini sebenarnya cukup agresif juga ke manusia, ada beberapa kasus serangan kecil ke manusia juga ya. Serangannya biasanya terjadi di musim semi sama musim panas. Motifnya mungkin ngeliat manusia jadi ancaman, soalnya dia cuman berenang di terumbu karang dan jadi puncak predator di sana. Dan fun fact, hiu ini tuh bisa nge-fly gara-gara arus air tawar. Mako Shark, hiu ini upgrade dari Reef Shark, ya meski cuma ningkatin speed aja sih. Kedalaman maksimal hiu ini cuma 150 meter, dan panjang maksimalnya itu 4,6 meter dalam game. Terus maksimal 6 meter di dunia nyata. Tapi ya rata-rata si Mako Shark ini cuma 3 meteran aja. Mainnya juga mirip-mirip kayak Reef Shark, soalnya dia juga gak bisa berenang terlalu dalam juga. Di sini emang yang di-upgrade cara berenangnya aja, dan speednya juga, biar lebih enak buat cari makan. Kelemahan hiu ini ada di mulutnya yang kecil, jadinya susah gitu kalau pengen makan banyak. Apalagi kalau kita makan anjing laut, menurut gue susah banget sih. Gue kasih beberapa fun fact juga soal hiu ini. Nama resminya itu Alfred, dan dia gak punya versi jahat dalam gamenya. Dan sebenarnya hiu Mako ini lebih lambat ketimbang versi aslinya di dunia nyata, dimana dia tuh bisa berenang secepat 74 km per jam. Dan dia itu didasarin ke hiu Mako seri pendek yang dikenal juga sebagai Isurus osyrinchus. Dan kalau kalian berenang terus ketemu hiu ini, mending dibiarin aja, karena dia juga bisa nyerang manusia dengan ciri-ciri berenang menyerupai angka 8. Dan karena dia spesies yang terancam punah juga. Tapi tetap banyak juga sih pemancingan nargetin hiu ini buat cari sensasinya aja. Walau terancam punah, kita juga bisa lihat dia di perairan Indonesia, karena dia tersebar hampir di seluruh perairan dunia. Tapi ya gitu, gak dikit dan gak banyak juga. Tapi tetap diklasifikasikan terancam punah sama IUCN. Great White Shark, hiu non-fiksi terbesar yang ada di game ini, dan dia juga masih hidup di laut. Dan gue inget banget dulu, dia tuh ada di puncak Hungry Shark sebelum ada Megalodon dan yang lainnya. Jujur aja, gue kangen sih main game ini di masa itu. Sebelumnya, dia bisa hancurin kapal nelayan, tapi sekarang udah gak bisa. Menurut gue, hiu ini masih rada susah buat dimainin. Ya, dia emang bisa makan lebih banyak dan dapat banyak upgrade juga. Cuman ukuran dia gak beda jauh sama hiu sebelumnya. Masih susah sih buat cari makan. Apalagi gampang juga kena serangan hiu lain. Ini juga hasil dari nerfnya ya, yang sebelumnya tuh dia bisa sampai 10 meter, sekarang cuman jadi 8 meter doang. Dan kalau kalian jeli, ada detail di siripnya yang punya tato hati bertuliskan Mom. Ini ngingetin gue ke ikan yang ada di Salty Spitzenjir. Seberapa tangguhnya kau? Seberapa kerennya tangguhnya aku? Wow. Dan walau dia maskot dari Hungry Shark, yang diartikan dia makanin manusia, tapi di dunia nyata sendiri, itu sebenarnya hiu macan lah yang paling banyak nyerang manusia. Dan nama hiu putih besar ini tuh Albert. Kalau kalian pengen ngalahin Raja Kepiting, hiu ini juga cocok sih, karena pengurangan HP-nya juga lambat, badannya kecil dan cepet juga. Dan di dunia asli, hiu ini bisa ditemuin di hampir semua laut tropis, termasuk Indonesia. Ya walau terbilang jarang banget kelihatan juga, karena dia lebih sering aktif di Laut Pasifik, Amerika Utara, dan Oceania. Kadang juga bisa mampir ke pinggir pantai, dan itu real gak cuma di fiksi doang. Dan menurut data, hiu ini juga hiu paling dikenal sama semua masyarakat. Alasannya ya karena hiu ini tuh paling gede, walau masih ada hiu paus juga sih. Dan mungkin karena reputasi dia di film Jaws. Dia juga gak makan manusia, tapi dia gigit manusia paling karena gabut pengen tahu aja. Jadi jangan diambil hati kalau digigit hiu ini ya. Meski populasinya cukup banyak, dia ditetapkan sangat terancam punah di bagian Eropa sama Mediterania. Megalodon sebenarnya udah enak banget di sini, ukurannya juga gede, lincah juga, dan dia udah bisa makan ranjau yang ukuran sedang. Ya paling kelemahannya di tempat sempit aja sih, macam di ujung map itu. Dan dia juga hiu paling gede non-fiksi yang ada di game ini. Sekaligus di dalam sejarah juga. Sulitnya pas pakai Megalodon itu, pas kita ketemu gerombolan anjing laut, asli nyebelin banget sih. Soalnya mereka tuh kecil, jadinya rada susah buat diincer. Dan ada detail menarik juga sama Megalodon ini.
Di game itu bar HP-nya cukup cepat habis kalau kita kagak makan-makan. Bukan ini merujuk gimana cara dia punah juga, yaitu kurang makanan. Dan di dunia nyata sendiri, Megalodon dulunya itu dianggap saudara hiu putih besar. Karena itu juga banyak orang yang percaya, termasuk gue juga sih. Bahkan developernya juga. Soalnya dari segi desain itu mirip banget sama hiu putih. Cuman dipoles-poles sedikit dari warna dan bekas lukanya juga. Dan fun fact, dia itu hiu betina setelah hiu macan. Di sejarahnya, gigi dia yang ditemuin awalnya itu dikira lidah naga sama orang setempat. Dan kesalahan ini akhirnya dibenerin sama naturalis Denmark yang bernama Nicholas Steno di tahun 1667. Ya, meski peninggalan Megalodon tertua berasal dari zaman Oligosen akhir atau 28 juta tahun lalu, banyak ilmuwan juga menduga awal evolusi Megalodon ini masih terjadi di 16 juta tahun lalu. Dan dia punah 2,6 juta tahun lalu. Dan apa dia masih hidup? Menurut gue tuh gak mungkin sih, sebab dia juga kalau beranak, bayinya tuh ada di laut hangat macam Indonesia. Dan pasti banyak hewan-hewan gede yang bakal berkurang tiap tahunnya. Ini ya karena porsi makan dia gede banget. Big Daddy, atau sebut saja Dunkleosteus, dia itu non-hiu pertama di Hungry Shark, dan dia bisa tumbuh 14 meter. Tapi ini nerf lebih dari 50% sih, sebelumnya itu 30 meteran. Ribetnya makan hiu ini tuh paling HP-nya aja yang berkurang cepat banget, dan harus sering cari makan. Selain itu, Big Daddy juga punya pelindung di tubuhnya, yang bisa buat nangkis torpedo kapal. Dia juga punya rahang elastis, yang bisa buat makan mangsa lebih jauh, mirip kodok itu. Ya dia masih cukup bagus lah, tapi gue mending pakai Megalodon aja sih. Di dunia nyata sendiri, emang ada spesies ikan ini yang namanya tuh Dunkleosteus juga. Kemampuan rahangnya itu belum terbukti nyata. Kemungkinan si Ubisoft ini ngasih skill ini dari Xenomorph atau belut moray. Kalau kita bandingin sama Megalodon, ukurannya dalam game dan dunia nyata itu gak akurat. Kalau di game itu Big Daddy digambarin lebih gede dari Megalodon, tapi aslinya ya, Dunkleosteus terbesar aja baru ditemuin sekitar 5,9 meteran doang. Dan dari segi anatomi, ikan ini punya tulang yang serupa sama hiu, yang bisa buat lindungin kepala dia. Dan dia juga gak punya gigi ya, gantinya itu sama tulang tajam gitu. Moby Dick, paus ini didasarin ke antagonis utama di novel Moby Dick di tahun 1851 yang sebagian terinspirasi dari paus albino nyata yang bernama Mocha Dick. Di sini dia punya kekuatan yang namanya itu blowhole. Dia bisa nyeburin air dari lubang di atas mulutnya gitu, semacam paus biasa lah. Dan efeknya bisa ngasih 2 kali poin dan buat ikan pingsan juga. Skillnya udah bagus sih di sini, dan dia juga ngasih percikan gede kalau keluar dari air. Udah pakai paus ini aja udah enak banget sih main ini game ini. Dan fun fact, ada paus sperma yang pernah hidup bareng sama Megalodon, yaitu Leviathan malvillei. Dia tuh paus sperma paling kuat dalam sejarah. Bahkan banyak asumsi kalau dia tuh berebut makanan sama Megalodon. Ya meski bukan keturunan asli buat paus sperma zaman modern, tapi ya masih ada hubungan lah. Paus sperma itu masih tersebar juga di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga ada sih harusnya. Dan kalau kalian lihat dia, mending kalian tungguin dan lihat dia muntah. Dan kalau beruntung kalian bisa pulang hidup-hidup dan jual muntahannya. Lumayan loh, bisa buat kita gak kerja sampai modar. Karena 1 kilonya itu dijual 600 jutaan. Dan paus sperma itu kalau muntah paling dikit itu 7 kg. Cukup lah kalau kita nggak foya-foya. Nessie, hiu pertama yang punya skill menarik banget, kekuatannya itu bisa teleport ke tempat lain gitu. Dan pas Gold Rush, dia pergi ke dimensi lain buat nyantap ikan-ikannya. Seru sih pakai dia, apalagi pas pertama kali coba, feel-nya itu kayak widih keren buat gitu. Selain itu dia juga cepat banget, HP-nya juga tinggi banget. Tapi ya dia pernah ada bug dimana pas masuk portal dan kehabisan waktu, kita masih bisa di dalam dimensi itu. Dan kalau kita keluar, kita gak bisa ngisi bar skillnya lagi buat teleport. Nessie itu terinspirasi dari Loch Ness, dan ya mungkin sebagian kalian udah tahu, Loch Ness itu mitos dari Danau Loch Ness, Skotlandia. Loch Ness sendiri merujuk ke Plesiosaurus yang hidup di awal Jurassic, dan yang mengejutkan, temuan fosilnya itu hampir sempurna yang ditemuin di Inggris dan Jerman. Ukuran aslinya sekitar 3 meteran dan berat 700 kg, dan bisa berenang hampir 40 kg. Asumsi aja sih. Ini udah tergolong gila juga. Bayangin aja ya, dengan berat segede itu dia bisa berenang 40 km per jam, dan kalau kita bandingin sama Mako Shark, ya emang lebih cepat Mako sih. Dan kalian juga jangan percaya dulu, karena banyak yang bilang juga kalau Plesiosaurus tuh mentok berenangnya di sekitar 15-20 km-an aja. Dan kalau kita bandingin juga sama Loch Ness, hewan ini udah pasti mitos ya. Karena orang-orang di sana tuh bilang kalau Loch Ness itu punya panjang sekitar 20 meteran. Yang buat ini gak masuk akal banget. Karena kalau punya tubuh segede itu, danaunya pasti gak bisa ngasih makanan buat dia ya.